Selamat datang di Tengah-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan judul Mutih. Sakit hati menggelapkan matanya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu sahabat Tengah-Tenguk. Sebut saja Mas Fahri. Mas Fahri mengirimkan pengalamannya sewaktu masih duduk di bangku SMA. Disclaimer, semua nama tokoh dan tempat disamarkan atas permintaan narasumber untuk menjaga nama baik keluarga besar dan hal-hal yang tidak diinginkan. Cici menambahkan beberapa alur cerita agar mudah dimengerti, karena narasumber menceritakan pengalamannya tidak secara berurutan. Mas Fahri mengirimkan sebuah cerita pengalaman masa lalunya kepada tim Tengah-Tenguk. Ini merupakan sebuah kisah kelam dari masa lalunya dan tidak patut untuk ditiru. Mas Fahri saat itu duduk di kelas 1 bangku SMA. Fahri merupakan laki-laki berperawakan tinggi, hitam manis, dan biasa saja. Bukan termasuk laki-laki idaman dengan perawakan ganteng. Tapi dia juga bukan laki-laki yang bisa dibilang jelek. Fahri menempuh jenjang pendidikan SMP hingga SMA di sekolah yang sama. Sehingga teman-temannya pun hampir dia kenal semuanya. Paling hanya beberapa siswa yang menjadi teman barunya. Mas Fahri tinggal bersama kakeknya dan dia sangat dekat sekali dengan beliau. Fahri bercerita kepada kakeknya mengenai sikap seorang wanita yang membuatnya dibenci oleh semua guru di sekolahnya. Kakeknya mendengarkan dengan seksama dan menyimpulkan bahwa perbuatan wanita itu memang sudah keterlaluan. Sang kakek memberikan nasihat kepada Fahri. Akan tetapi, emosi sudah menyelimuti Fahri. Fahri ingin sekali menaklukkan wanita yang sudah mencoreng nama baiknya. Membuat sang kakek memberikan sebuah amalan. Terus, kamu maunya seperti apa? Fahri mau dia bertekuk lutut sama Fahri, kek. Kamu yakin? Yakin, kek. Dia sudah sangat keterlaluan, ucap Fahri. Amalan ini berat, konsekuensinya juga fatal, ucap sang kakek mengingatkan. Insya Allah Fahri bisa menjalankannya, kek. Dan Fahri terima segala konsekuensinya, jawab Fahri meyakinkan sang kakek. Ya sudah kalau begitu, kamu harus menjalankan puasa mutih selama 14 hari. Sebelum memulai mutih, kamu harus mandi bebersih di sumur terbuka sebelum menjelang tengah malam dan membaca mantra. Kemudian menyelipkan nama lengkap wanita itu. Mutih adalah ritual kejawen, yaitu orang yang melakukan puasa mutih tidak boleh memakan apapun kecuali nasi dan air putih. Sedangkan mantranya, Mas Fahri meminta untuk tidak dipublikasikan. Mantranya ini berbahasa Jawa kuno, yang Cici sendiri tidak terlalu mengerti artinya. Kamu harus selalu bangun pada saat tengah malam
untuk membaca mantra dengan menyebutkan nama lengkap yang dituju. Dan setelah mutimu selesai, kamu harus kembali mandi di sumur yang terbuka dengan membaca mantra hingga subuh menjelang, tanpa mengenakan sehelai kain pun. Setelah itu, kamu hanya tinggal menyentuh badan dari wanita yang kamu tuju. Maka wanita itu akan luluh, bahkan tergila-gila. Ucap sang kakek menjelaskan. Fahri terdiam mendengarkan semua penjelasan kakeknya dengan cermat. Tapi kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gadis itu. Kalau kamu meninggalkan wanita yang kamu tuju, maka dia akan gila. Ucap sang kakek memberikan peringatan kepada cucunya. Fahri terdiam mendengar hal itu. Fahri seperti sedang berpikir sesaat. Setelahnya, Fahri mengangkat kepala dan menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia menyetujui syarat yang diajukan oleh sang kakek. Fahri merupakan salah satu siswa yang aktif dengan kegiatan sekolah. Dan kali ini, dia menjadi ketua kelas di kelasnya. Fahri mendengar desas-desus bahwa akan ada anak baru yang akan bergabung di kelasnya. Bukan anak baru dari sekolah lain, melainkan pindahan dari kelas lain. Berbagai macam gosip merebak dengan cepat di dalam kelas Fahri, membuat seisi ruangan menjadi riuh oleh suara anak-anak. Selamat siang, Pak. Fahri berdiri dari bangkunya dan membungkuk, membuat semua anak-anak yang sedang sibuk melakukan berbagai aktivitas terdiam dan terpaku melihat ke arah depan kelas. Beberapa detik mereka semua terdiam dan tidak melihat siapapun masuk ke dalam kelas, membuat seisi ruangan kembali berisik dan meneriaki Fahri. Ya, Fahri merupakan salah satu siswa yang lumayan usil di sekolahnya, terlebih kepada perempuan. Tapi dia bukan seorang laki-laki yang suka berganti teman wanita. Kedatangan Mayang di kelas Fahri membuat kelasnya menjadi tidak kondusif. Banyak laki-laki yang duduk di sekitar Mayang ketika jam kosong, hingga membuat teman perempuan yang lain merasa risih, kesal, maupun iri atas sikap laki-laki di kelasnya. Keusilan Fahri membuat Mayang membencinya. Pada saat mata pelajaran dimulai, sang guru meminta Mayang untuk menghapus papan tulis dan menulis di papan dengan kapur. Ketika Mayang selesai menghapus, penghapusnya tidak bisa lepas dari tangan Mayang. Hal itu membuat semua wanita tertawa sangat kencang. Dan Fahri hanya tersenyum kecil. Sedangkan laki-laki yang lain dan gurunya membantu Mayang melepaskan penghapus dari tangannya. Dengan wajah kesal, Mayang memperhatikan semua wajah yang menertawainya dan menemukan Fahri yang hanya tersenyum simpul tanpa melihat ke arahnya. Hal itu membuat Mayang yakin bahwa Fahri adalah pelakunya. Siang harinya, keusilan Fahri yang lain pun berlanjut. Fahri menaruh lem di kursi gurunya ketika jam istirahat. Sebelum waktu istirahat selesai, siswa yang bertugas piket hari ini merapikan meja gurunya sebelum sang guru datang. Dan tidak sengaja duduk di kursi sang guru dan membuat roknya lengket, membuat semua anak-anak kembali tertawa terbahak-bahak.
dan yang menjadi korban hanya meneriakkan nama Fahri dengan sangat keras. Memang, semua anak-anak di kelas itu sudah mengetahui jika Fahri merupakan anak yang sangat usil. Setiap hari, ada saja keusilan yang membuat seisi ruangan tertawa terbahak-bahak. Dan korbannya pun tak pandang bulu, hingga gurunya pun pernah menjadi korban. Mayang beberapa kali menjadi korban dari keusilan Fahri. Tapi sikap Mayang kali ini tidak seperti anak-anak lainnya yang menjadi korban keusilan Fahri. Pagi ini, Mayang mendapat jadwal piket untuk membersihkan kelas. Mayang datang pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika Mayang sudah sampai di kelasnya, Mayang heran karena kelas sudah bersih dan tertata rapi di tempatnya. Sedikit gambarannya, maksud dari tertata rapi itu, dudukan kursi sudah terbalik, berada terbalik di meja. Mayang merasa heran, karena masih belum ada anak-anak yang datang. Tapi kenapa kelas sudah bersih? Melihat hal itu, Mayang pun berpikir, mungkin teman piketnya yang sudah merapikan kelas. Setelah Mayang duduk di mejanya, teman piketnya pun datang. Temannya itu tersenyum ke arah Mayang. Mayang hanya tersenyum kembali. Ketika jam masuk berbunyi, semua anak masuk ke dalam kelas dan duduk di bangkunya masing-masing. Sang guru masuk ke dalam kelas, berjalan ke arah mejanya. Gurunya yang berdiri di depan mejanya dengan raut wajah kesal. Fahri tersenyum kecil ketika melihat sang guru terdiam memandang mejanya. "Siapa yang piket hari ini?" tanya sang guru dengan nada penuh penekanan. Mayang dan teman piketnya terkejut dan mengangkat tangannya. "Ke depan kalian berdua," perintah sang guru. Dengan langkah perlahan, mereka berdua beranjak dari kursi dan melangkah ke depan. Alangkah terkejutnya Mayang ketika melihat kolong meja gurunya yang sangat kotor. Matanya melotot, tidak percaya melihat hal tersebut. Teman piketnya pun kesal dengan Mayang. Dan hanya Fahri yang tertawa kecil. Mayang langsung melihat ke arah Fahri dengan wajah yang sangat marah. Membuat Fahri menutup mulutnya, menyembunyikan senyum dari wajahnya. Tapi hal itu sia-sia. Mayang dan temannya langsung membersihkan dan merapihkan meja sang guru. Ternyata, Fahri membalikkan semua kursi seperti tertata rapi dan mengumpulkan semua sampah di kolong meja gurunya. Ketika jam istirahat, Mayang menghampiri Fahri dan melemparkan buku pelajarannya ke arah Fahri. Hal itu membuat Fahri kaget. Mayang marah-marah kepada Fahri atas keusilan yang dilakukan olehnya. Mayang mengeluarkan segala kata-kata kasar yang ditujukan kepada Fahri. Semenjak hari itu, perang dingin berlangsung antara Mayang dan Fahri. Mayang selalu menunjukkan wajah jijik pada Fahri saat melihatnya. Ketika Fahri berada atau melewati Mayang, Mayang langsung bergeser dengan memberikan ekspresi tidak suka kepada Fahri. Hal itu membuat Fahri risih melihat respon Mayang dan menjauhinya. Mayang merasa semua teman-temannya menjauh dan lebih memilih Fahri. Padahal Fahri adalah anak yang sangat usil. Tapi keusilannya memang masih wajar-wajar saja. Kenakalan anak SMA pada zamannya. Merasa tidak terima akan hal itu,
Mayang kembali menghampiri Fahri yang sedang duduk bersama teman-temannya di kantin. Mayang menghampiri Fahri dan langsung melemparkan air es yang berada di gelas ke wajah Fahri. Semua orang kaget dan terdiam melihat sikap Mayang yang sangat aneh itu. Fahri yang kaget pun langsung berdiri dengan raut wajah kesal. Mayang tersenyum ke arah Fahri dan meminta maaf karena tidak sengaja menyiram air tersebut. Siang itu, Fahri sedang bermain basket di lapangan sekolah bersama teman-teman lainnya. Mayang yang kesal melihat Fahri menikmati kebersamaan bersama teman-temannya berjalan ke arah Fahri dan dengan sengaja menyenggol badan Fahri yang sedang melompat melemparkan bola ke ring basket. Hasil, Fahri jatuh. Mayang tersenyum sinis melihat Fahri jatuh terduduk di bawah. Dan bola basket jatuh mengenai kepala Mayang, membuatnya tersungkur dan pingsan. Mayang dibawa ke ruang UKS oleh Fahri. Nelly yang hari itu berjaga di UKS menemani Mayang hingga bel pulang sekolah berbunyi. Ketika Nelly melihat Fahri melintas, Nelly memanggilnya dan meminta tolong kepada Fahri untuk bergantian menjaga Mayang karena sudah waktunya pulang sekolah dan Mayang belum juga terbangun dari tidur lelapnya di ruang UKS. Hingga sore hari barulah Mayang membuka matanya dan melihat Fahri duduk di kursi di depannya. Mayang langsung bangun dan marah-marah pada Fahri. Semua kata-kata hinaan keluar dari mulut Mayang, membawa Fahri hanya bisa terdiam dan pergi, meninggalkan Mayang yang masih berteriak-teriak memaki Fahri. Keesokan harinya, Fahri dipanggil kepala sekolah untuk menghadap ke ruangannya. Fahri pun memasuki ruangan kepala sekolah. Di sana sudah ada Mayang. Fahri hanya bisa terdiam mendengarkan Mayang mengarang cerita bebas di hadapan kepala sekolah. Kepala sekolah marah kepadanya karena telah berbuat tidak senonoh kepada Mayang. Fahri terkejut dan mengangkat kepalanya. Sebagai hukuman, kepala sekolah memerintahkan Fahri untuk membersihkan toilet selama 1 minggu dan melepaskan jabatan ketua kelas dan memberikan jabatan ketua kelas kepada Mayang. Mayang tersenyum puas ke arah Fahri. Fahri merasa sakit hati dengan perlakuan Mayang yang sudah berlebihan. Fahri berubah menjadi sosok yang pendiam dan membuat seisi ruangan kelas menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Perubahan ini dirasakan oleh Mayang. Suasana kelas menjadi mati karena Fahri yang menjadi pendiam. Fahri memulai puasa mutih selama 14 hari. Dia selalu terjaga pada waktu tengah malam dan membacakan mantranya menjelang dini hari secara berulang-ulang dengan menyelipkan nama lengkap Mayang di dalamnya sambil membayangkan wajah Mayang. Fahri menjalaninya tanpa ada halangan rintangan yang berarti karena rasa sakit hati yang sudah menyelimutinya. Hari ini adalah hari terakhir dia berpuasa mutih. Di tengah malamnya, dia harus mandi di sumur yang terbuka dengan membaca mantra dan menyebutkan nama lengkap Mayang serta keinginannya hingga waktu subuh tiba. Pagi harinya, Fahri berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia melihat Mayang duduk di atas meja dan sedang berbicara dengan temannya di kelas.
Fahri berjalan menghampirinya dan menepuk pundak Mayang. Mayang menoleh ke arah Fahri, dan pandangan mata Mayang berubah seketika. Mulai hari itu, Mayang selalu berada di sekitar Fahri. Mayang juga menghadap kepala sekolah dan menceritakan semua kejadian yang sebenarnya di UKS. Kepala sekolah mengembalikan posisi ketua kelas kepada Fahri dan menghukum Mayang untuk membersihkan semua toilet selama 2 minggu. Mayang dengan besar hati menerima hukuman dari kepala sekolah dan membersihkan toilet sekolah selama 2 minggu sendirian. Mayang selalu menuruti semua ucapan Fahri, dan Mayang sangat tergila-gila dengan Fahri. Hubungan mereka berlanjut hingga Fahri menjalani pendidikan akademi militer di kota Semarang. Mereka menjalani hubungan jarak jauh, dan Mayang selalu menjenguk Fahri ketika waktu jenguk telah tiba. 5 tahun sudah hubungan tersebut terjalin. Saat ini Fahri sedang melakukan dinas di tanah Papua. Mayang selalu menelpon dan meminta untuk segera menikah karena desakan orang tua. Akan tetapi, Fahri belum bisa menikahinya karena masih dinas di luar pulau. Hal itu membuat Mayang bersedih karena keluarganya sudah mencarikan calon pengganti Fahri. Dengan berat hati, Fahri menerima segala keputusan Mayang yang ingin menikah mengikuti saran orang tuanya. Pada akhirnya, bukan Fahri yang meninggalkan Mayang, akan tetapi Mayang yang pergi meninggalkannya dan menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Sang kakek yang mengetahuinya pun hanya bisa tersenyum karena sang kakek bangga dengan Fahri. Fahri memaksa Mayang mencintainya dengan cara gaib dan berusaha bertahan untuk tidak meninggalkannya selama 5 tahun hubungan. Dan Fahri memperlakukan Mayang selayaknya seorang wanita yang dicintai, bukan membalas dendam seperti yang pernah dilakukan Mayang terhadap Fahri. Fahri tersenyum ketika menceritakannya kepada Cici. Bukan tersenyum puas ya, melainkan tersenyum karena bingung. Kok bisa ya Mbak, saya melakukan hal sebodoh itu? Kalau sekarang dipikir-pikir, dulu saya bodoh sekali sampai cerita sama kakek dan meminta amalan tersebut. Beruntungnya saya, karena Mayang meninggalkan saya dan dijodohkan sama lelaki lain. Coba kalau Mayang menikah sama saya, Mbak. Saya akan merasa sangat menyesal karena membuat dia jatuh cinta kepada saya dengan cara yang tidak baik. Akan seperti apa rumah tangga saya nanti, Mbak? Ucap Fahri kepada Cici. Kisah Mas Fahri yang masih diberikan keberuntungan untuk kembali ke jalan yang benar dan terselamatkan berakhir di sini. Cerita ini tidak patut untuk ditiru. Ambil hal baik dari cerita ini agar kalian bisa menjalani hidup lebih baik dan buang hal yang buruknya. Ambil sebagai pelajaran saja. Terima kasih kepada Mas Fahri yang sudah berkenan membagikan pengalaman hidup yang luar biasa. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistisnya kepada Cici, kalian bisa mengirimkannya melalui DM di Twitter Tengah Tenguk. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.